Ini dia, kamera vlogging terjangkau dengan konsep yang super unik yang gue yakin bakal banyak yang keracunan dengan kamera yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera vlogging yang unik banget dari brand VUTech, yaitu adalah VUTech Pocket 3. Dan dia punya konsep yang sebenarnya cukup familiar ya. Kamera built-in langsung dengan gimbalnya. Itu adalah konsep yang udah dibawa juga sama DJI Pocket. Cuman DJI Pocket tuh udah diminta yang ketiga berkali-kali sama penggunanya, itu nggak pernah nongol-nongol. Sampai akhirnya VU duluan yang ngeluarin opsi yang bener-bener menarik banget. Jadi secara konsep kalian bisa lihat udah cukup familiar lah dengan konsep yang built-in gimbal kayak gini, kamera vlogging yang simple banget buat kita bawa-bawa. Tapi di sini punya poin yang sebenarnya cukup kuat karena dia membawa konsep baru di mana di sini dia modular. Remote dan juga si kameranya itu bisa dipisah dan tetap bisa dioperasikan via si remote-nya ini. Overall build quality sendiri sebenarnya menurut gue cukup cakep, rapih juga. Dia untuk yang arm gimbalnya tuh aluminium ya, berasa juga cold to the touch. Cuman untuk body si bagian kameranya ini, base-nya dia tetap plastik dan begitu juga dengan remote-nya. Masih didominasi plastik walaupun build-nya cukup rapi. Tapi pertanyaannya sebenarnya adalah soal fungsionalitinya sendiri. Gimana bahasanya ya? Maksudnya intinya soal fungsinya sendiri. Karena dia menawarkan konsep yang bener-bener unik banget. Kayak untuk base si kameranya ini, dia sebenarnya sisi bawahnya itu dia magnetik. Jadi kita bisa cabut dan kita bisa tempelin di berbagai tempat yang cukup limitless gitu. Tergantung kreativitas kita aja. Untuk aksesoris sendiri dia sebenarnya ada kayak plate gitu yang bisa nempel secara magnetik juga di sini. Kalau misalkan kalian pengen punya quarter 20 mount untuk dipasang ke tripod gitu ya. Tapi untuk base-nya sendiri kalian tetap bisa cabut dengan gampang karena dia magnetik. Magnetnya juga cukup kuat dan penggunaannya tuh jadi unik banget. Kayak salah satu contohnya kita coba juga buat tempel dia di kap mobil gua dan se-effortless itu tinggal taruh, tek, dia kuat, mobilnya jalan pun dia nempel dengan sangat kuat. Mungkin karena bidang magnetnya juga cukup luas ya. Jadi dia nggak gampang untuk jatuh. Bahkan kita jalan dengan kecepatan yang lumayan pun dia nggak jatuh gitu ya. Mungkin karena magnetnya cukup kuat, bobotnya sendiri lebih didominasi di bagian magnetnya gua rasa atau baterainya gitu ya. Jadi dia nggak ada G-force yang terlalu kuat untuk sampai nyabut si magnetnya ini gitu. Jadi bener-bener cakep banget gitu. Dan di luar penggunaan di kap mobil tadi ya, limitasinya adalah kreativitas kalian aja gitu. Kalian hampir bisa tempel dimanapun yang merupakan bidang metal. Buat kontrolnya sendiri, kalian bisa memanfaatkan remote-nya yang kontrolnya cukup komplit juga. Ada joystick, lalu ada kayak trigger gitu ya, tombol-tombol dan juga touchscreen secara langsung yang mempermudah kontrolnya juga. Tapi di luar dari itu kalian juga bisa kontrol menggunakan aplikasi smartphone. Kalau kalian koneksi ke aplikasi smartphone-nya, otomatis layar di remote-nya itu bakal mati dan semua pengaturan akan kalian atur melalui aplikasi smartphone-nya. Yang kita cobain sih preview gambar kalau dari app smartphone-nya itu agak patah-patah ya. Cuman masih sangat usable, masih sangat bagus dan yang kita rasain memang lebih user friendly juga gitu, lebih enak buat ngaturnya via aplikasi smartphone. Mungkin patah-patah tersebut bisa tergantung kondisi sinyal dan mungkin soal jarak juga ya. Tapi paling nggak di experience kita yang paling nyaman adalah untuk koneksinya itu nggak perlu repot coba berkali-kali gitu. Koneksinya simple banget buat langsung connect ke kameranya. Dia juga membawa fitur yang lumayan pintar, kayak contohnya dia ada fast tracking movement, karena dia literally bisa nengok ya kameranya, karena dia ada gimbalnya gitu built-in. Dan dia bisa ngedetek muka kita, ngikutin, dia bener-bener nengok karena dia gimbal juga. Cuman ya sedikit note, si subjeknya ini jangan terlalu jauh atau terlalu kecil di dalam gambar kita, sama pergerakannya jangan terlalu cepet juga, karena nanti trackingnya bisa hilang. Tapi untuk gerakan-gerakan yang masih normal gitu ya, penggunaan yang biasa-biasa aja, itu cukup reliable juga trackingnya. Sama untuk stabilisasi juga unik karena dia literally gimbal juga gitu ya. Jadi dia
stabilisasinya oke banget. Bukan digital juga karena dia memang gimbal. Kita bawa jalan aman, kita bawa lari tipis-tipis itu juga masih aman. Cuman ya kayak gimbal juga. Kalau kalian larinya nggak terlalu stabil, biasanya gambarnya agak bumpy dikit gitu ya, kayak naik turun. Tapi ya overall masih sangat kepake dan stabilisasinya buat gua udah terbilang oke banget. Nah, gimana soal kualitas video sendiri? Karena itu hal yang lumayan penting juga untuk sebuah kamera, apalagi yang ditujukan untuk vlogging. Dan kalian harusnya sih udah lihat ya beberapa contoh footage juga dari b-roll yang kita kasih tadi. Tapi untuk klaimnya sendiri dia itu bisa record sampai 4K 60 fps di bitrate 120 MB per second. Dan bisa slow-mo juga di Full HD di 120 frame per second. Tapi ya untuk slow-mo pastinya akan terasa juga ada penurunan dynamic range. Dan untuk ketajaman juga biasanya agak ada penurunan. Tapi paling nggak di video mode normalnya kita sih cobain karena kita biasa pakai 30 fps. Di 4K 30 fps itu somehow lumayan cakep gitu. Menurut gua itu cakep dan udah proper banget untuk vlogging. Karena tadinya gua agak ragu dia bawa sensor yang nggak terlalu gede juga di 1/2.3 inch. Sensor-sensor yang memang cukup common digunakan di action cam dan nggak heran juga karena modul kameranya sekecil ini gitu ya. Dia juga harus disatuin dengan gimbal yang ukurannya kecil juga. Tapi setelah dicoba ternyata kualitas gambarnya proper. Yang penting kalian berada di kondisi cahaya yang cukup gitu ya, cahayanya mencukupi, nggak begitu low light, itu memberikan kualitas gambar yang menurut gue udah terbilang oke banget. Sangat-sangat cukup untuk vlogging. Cuman yang jadi concern gue justru adalah dari segi audionya. Gue nggak bilang audionya jelek, tapi memang bisa dibilang so-so lah. Audionya itu lumayan sekelas dengan action cam yang ada di pasaran. Dan kita sih udah coba buat pakein mikrofon eksternal gitu ya, colok ke USB Type-C di sini dan ternyata dia tidak support, nggak jalan. Gue nggak tahu mungkin nanti VUTech akan ngeluarin kayak aksesoris adapter tambahan untuk menggunakan mikrofon eksternal atau gimana. Tapi ya so far belum ada dan opsi kita masih pakai mic internalnya aja, yang memang kualitas suaranya masih agak so-so gitu ya, masih mirip dengan action cam kebanyakan. Jadi itu yang jadi concern gue di sini. Dan gua habis ngetes VUTech Pocket 3 sama si Wow. Ini ada mobilnya Erwin di sini tuh. Ini ada mobilnya Erwin dan ada Wow di dalam juga. Di sini gue pengen ngetes suaranya bagus atau enggak. Misalkan kan lagi di luar ngevlog kayak gitu ya. Ini sembari gue balik ke mobil, tapi ya mungkin sembari di-cut aja kok. Ini sembari kalian lihat stabilisasinya. Nah, tapi perlu diingat juga kalau value yang ditawarkan sama kamera ini memang dia adalah kamera vlogging budget. Jadi di luar aja itu dia dijual dengan harga untuk paket combo dengan remote-nya itu di $369 aja. Dan yep, kalian bisa beli kameranya doang itu di harga $250 aja. Jadi sebenarnya masih sangat bersaing bahkan dengan action cam yang ada di pasaran gitu ya. Bener-bener berada di titik value yang masih sangat budget friendly. Jadi secara overall gue bisa bilang kamera VUTech Pocket 3 ini masih bisa sangat kalian pertimbangkan. Masih bisa menjadi opsi buat kalian yang pengen mulai vlogging dengan budget yang mungkin gak terlalu tinggi tapi pengen kamera yang cukup ringkas buat dibawa-bawa, gambar yang stabil, dan ya performa yang bisa diandalkan. Karena sekarang menawarkan fitur yang gokil banget juga ya. Gue pernah coba juga kalau nggak salah VUTech Pocket yang pertama itu juga cukup memuaskan dengan harga yang bener-bener budget. Dan di sini dia menawarkan fitur wireless, magnetic, bisa pakai remote atau bisa pakai HP sekalipun. Itu menurut gue adalah fitur yang sangat upgrade yang worth it gitu di generasi ketiganya ini. Tapi ya paling kurang lebih seperti itu review dari gue buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat buat referensi teman-teman semua. Gue belum tahu harga di Indonesianya itu bakal dijual berapa sewaktu gue bikin video ini. Tapi ya kalau misalkan kalian kepo, kalian bisa cek di deskripsi, mungkin udah ada untuk harga resminya. Tapi ya dari segi positioning yang gue lihat di harga globalnya, ini adalah kamera yang sangat worth the value. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.